kita tentukan mati di sana, tentulah kita pun tidak akan mati di sana. Kita sudah haji berkali-kali dengan harapan kita meninggal di sana, tetapi kalau Allah belum berkehendak untuk mencabut nyawanya, sudah berkali-kali, 7 kali, 10 kali, bahkan lebih melaksanakan ibadah haji pun tidak akan diambil oleh Allah di Masjidil Al-Mukarramah sana. Tetapi ada yang tidak merancangkan di rumah sehat, di sana ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah kenikmatan sendiri bagi mereka yang diambil nyawanya oleh Allah di tempat yang mulia. Walaupun saya yakin di ketika saudara kita mungkin ada yang meninggal di sana, tentu kita merasa kehilangan, merasa bersalah karena belum merasa berbakti kepada orang yang meninggalkan kita. Kita belum perlu minta maaf, belum memohon maaf atas kesalahan dan kehilafan kita selama kita hidup. Tetapi bagi yang diambil di sana, sungguh kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada tandingannya dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang lain ketika diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin hadirat jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika kita melihat peristiwa Nabi Ibrahim ketika berkorban sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dari ayat itu bisa kita ambil pelajaran bahwa tidak hanya ibadah vertikal atau dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Nabi Ibrahim beribadah kepada Allah, tetapi juga ada ibadah-ibadah sosial yang bisa kita ambil dari pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya Ismail yang telah melahirkannya, yang telah dididiknya, yang telah disayangi dan kasihinya sampai dia dewasa, sampai dia remaja, dewasa, sehingga pada masa kondisi keadaan senang-senangnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kalau kita diperintah oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, tentu tidak ada yang sanggup untuk melakukannya. Yakin, beribu-ribu yakin. Karena itu pengorbanan yang luar biasa besar. Kalau bukan karena perintah Allah, kalau bukan karena itu adalah kehendak yang Allah telah tentukan kepada Nabi Ibrahim untuk anaknya Nabi Ismail, tentulah Nabi Ibrahim pun akan sangat berat, betul-betul sangat berat untuk melaksanakannya. Tetapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan dengan kebesaran hati, dengan ketinggian imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengorbankan Ismail, walaupun pada akhirnya Allah menggantinya dengan seekor domba. Ini adalah pelajaran sosial yang bisa kita ambil, sehingga kebanyakan di masyarakat kita sekarang adalah mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengorbankan sapi, domba, unta. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah sosial. Tidak hanya melaksanakan kewajiban, tidak hanya melakukan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titahkan kepada kita, tetapi juga ada ibadah-ibadah sosial yang banyak yang bisa kita ambil, bahwa ternyata hidup kita harus bersinggungan dengan sesama. Hidup kita harus melihat tetangga-tetangga kita, sanak saudara kita, masyarakat yang ada di sekitar kita yang masih membutuhkan uluran bantuan kita. Dan di bulan Dzulhijjah, di bulan Idul Adha ini, di hari raya Idul Adha ini, kita betul-betul melaksanakan bagaimana cara kita hidup dengan sesama. Kita melihat saudara kita yang belum atau jarang merasakan nikmatnya daging, bisa merasakan nikmatnya daging, sehingga semuanya merasakan nikmatnya bagaimana makan daging secara bersama, makan besar, makan daging. Itu adalah bagian dari ibadah-ibadah sosial yang bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan sebagai umat Rasulullah SAW. Maka dari itu, hadirin hadirat
jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pengorbanannya yang luar biasa. Kita tiru, kita berjuang mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, sebagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail menjadi anak yang rela dikorbankan karena mendapatkan titah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim pun melaksanakannya. Dan tentu kita sebagai umat Rasulullah hendaknya mengikuti jejak-jejak keteladanan para nabi. Bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya? Setidak-tidaknya kita mengambil hikmah bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Apalagi di keadaan yang seperti ini, media sosial yang begitu bebas, begitu leluasa, siapapun bisa mengaksesnya, baik yang buruk maupun yang buruk, yang baik, yang benar, yang salah, bisa kita akses semuanya. Maka jika anak kita tidak dibekali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim mendidik Ismail, maka anak-anak kita tidaklah akan menjadi generasi yang membanggakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wal yashalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Tidaklah kalian takut, kalian khawatir seandainya kalian meninggalkan generasi sehingga kalian adalah generasi yang lemah. Inilah yang harus kita khawatirkan, yang harus kita takutkan. Jangan sampai kita meninggalkan generasi sesudah kita ini adalah generasi yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada nabinya, durhaka kepada kedua orang tua, yang akan memberatkan kita di yaumul hisab nanti.